Seorang gadis baru saja pindah ke sebuah sekolah asrama perempuan. Sekolah ini berada terpencil di sebuah hutan. Satu persatu kejanggalan mulai terjadi. Hingga pada puncaknya, murid-muridnya menghilang secara misterius. Disclaimer dulu biar kalian gak bingung dengan jalan ceritanya. Jadi film ini berlatar di tahun 1938. Di saat itu, Korea sedang dijajah oleh Jepang. Makanya di film ini akan banyak sekali nama-nama Jepang. Karena setiap orang diwajibkan memiliki nama Jepang. Nah, misteri apa yang sebenarnya terjadi di sekolah ini? Dan inilah Silent. Seorang murid pindahan bernama Chajoran atau di sana dia dipanggil Shizuko baru saja sampai di sekolah itu. Semua murid di sana melihatnya dari balik jendela. Sekolah ini sebenarnya dikhususkan untuk pengobatan karena semua murid-muridnya ini pasti punya penyakit tertentu. Shizuko juga melihat seorang gadis bernama Kazue yang terus menatapnya. Shizuko lalu bertemu dengan kepala sekolah Kato Sanai. Bu Kato ini berjanji bahwa Shizuko pasti akan sembuh dari penyakitnya jika dia berada di asrama tersebut. Pengurus di sana membuang semua barang-barang milik Shizuko. Shizuko berusaha membawa buku diarinya, tapi pengurus tersebut malah menamparnya. Dia bilang bahwa itu semua sudah aturan di asrama tersebut. Dia lalu menuju ke ranjangnya, tapi anehnya di ranjang itu sudah ada tulisan namanya. Yang terlihat sudah cukup lama terpasang di sana. Lalu Kazue datang membawakan peralatannya Shizuko. Kazue ini terlihat sangat baik ke Shizuko. Dia bahkan mengkhawatirkan Shizuko yang baru saja ditampar pengurus. Lalu Kazue memberikan Shizuko sesuatu untuk dimakan. Shizuko lalu memperkenalkan dirinya. Tapi ketika namanya disebut, seluruh murid merasa ada yang aneh. Bu Kato langsung memotong sesi perkenalan tersebut. Shizuko diminta untuk duduk di sebelah Kihira. Kihira dengan sabar mengajari Shizuko caranya menyulam. Malam harinya, mereka semua absen menggunakan bahasa Jepang. Setelahnya, sebuah hidangan aneh datang dan semua murid memakannya. Hidangan itu berbentuk seperti bola. Saat tidur, Shizuko ini dihampiri seorang gadis. Lalu Shizuko mengikutinya. Di sana sudah berkumpul gadis-gadis lain. Salah seorang gadis bernama Yuka ini terlihat membencinya. Bahkan dia menyebut Shizuko ini pembawa penyakit. Yuka terus melemparnya dengan kerikil sambil menanyakan apa penyakit Shizuko ini menular. Tiba-tiba Shizuko batuk berdarah. Kazue pun datang dan meminta mereka untuk kembali tidur. Kazue terus menatap ke arah Shizuko. Esok harinya, Bu Kato memanggilnya. Dia tahu bahwa tadi malam Shizuko batuk-batuk darah dan kondisinya semakin melemah. Tapi, dia memberi Shizuko semangat untuk bisa lekas sembuh. Karena setiap tahunnya akan ada 2 murid sehat terpilih yang akan dikirim untuk belajar di Tokyo. Bu Kato lalu memberikannya sebuah suntikan. Ketika keluar, terlihat seseorang mengawasi Shizuko. Shizuko penasaran dan mencoba mendekat. Ternyata itu adalah Kihira. Kihira kasih tahu bahwa dulu ada seorang murid bernama Shizuko juga. Dia merupakan sahabatnya Kazue dan Yuka. Suatu hari kesehatannya menurun dan dia dikembalikan pulang. Tapi Kihira sendiri merasa ada yang janggal. Jadi mereka berpikir bahwa Shizuko baru ini menggantikan Shizuko yang lama. Itulah alasannya Shizuko dibully tadi malam. Shizuko terus memandangi papan nama di atas tempat tidurnya. Kazue lalu menanyakan kenapa Shizuko terlihat bersedih. Shizuko hanya terdiam, lalu Kazue mengajaknya ke suatu tempat rahasia. Kazue lalu memberikan buku diari milik Shizuko lama. Kazue lalu menanyakan siapa nama Korea dari Shizuko. Shizuko lalu menjawab bahwa nama aslinya adalah Chajoran. Shizuko pun mendekat ke Kazue dan cerita bahwa penyakitnya ini ditularkan oleh ibunya. Ibunya meninggal karena penyakit ini dan ayahnya menikah lagi. Dia berpikir mungkin ayah dan ibu tirinya takut tertular,
Makanya mereka membuang Shizuko ke tempat tersebut. Siang harinya, pelajaran olahraga dimulai. Tapi Shizuko terlihat sangat pucat. Tiba-tiba, dia mengalami sesak nafas. Kazue pun segera menggantikannya. Malam harinya, Shizuko mencoba membuka buku diari tersebut. Tapi di sana banyak bagian yang sudah dirobek. Esok harinya, kondisi Shizuko sangat lemah sampai harus diinfus. Lalu siangnya, Bukato ngasih tahu bahwa di asrama itu sangat mementingkan kesehatan para murid-muridnya. Jadi, mereka semua akan sering meminum obat untuk meningkatkan metabolisme. Awalnya, Shizuko agak ragu dengan obat itu. Tapi Kihiriha mencoba meyakinkannya. Dia bilang setelah meminum obat itu, kondisi tubuhnya semakin membaik. Shizuko lalu bertanya tentang Shizuko yang dulu orangnya seperti apa. Kihira ini hanya diam dengan tatapan kosongnya. Dia lalu seperti marah dan menyerang Shizuko. Kazue segera menyelamatkan Shizuko, lalu si Kihira ini kejang-kejang dan keluar busa dari mulutnya. Shizuko lalu pergi ke toilet tapi dia lagi-lagi batuk darah. Dia kembali diinfus di ruang perawatan. Kihira pun mendekatinya sambil tersenyum. Shizuko mencoba meminta maaf karena mungkin membuat Kihira marah. Tapi Kihira malah bilang dia tidak pernah marah dan selalu tersenyum. Seakan dia tidak ingat apa yang terjadi tadi. Lalu dia melihat Kazue yang berlatih di luar. Dia juga bilang bahwa dua murid yang terpilih ke Tokyo itu Kazue dan Yuka. Tapi anehnya, Kazue terus-terusan berlatih setiap hari. Siang harinya, saat Shizuko menjemur pakaian, dia menanyakan ada apa di hutan itu. Kazue menjawab bahwa itu area terlarang dan tidak ada yang boleh pergi ke sana. Shizuko lalu bilang bahwa dia ini iri dengan Kazue. Karena Kazue sebentar lagi akan pergi ke Tokyo. Sebenarnya impiannya cuma simpel. Dia ingin melihat laut untuk pertama kalinya. Nah, impian anak-anak muda di Korea zaman itu adalah untuk bisa pergi ke Tokyo untuk memulai hidup baru. Karena Jepang mendoktrin bahwa Tokyo sebagai surga. Kazue lalu mengajaknya keluar asrama. Mereka berdua melewati hutan dan sampai di sebuah danau. Shizuko takjub melihat danau tersebut. Dia lalu bertanya, kenapa Kazue ini sangat baik terhadap dirinya. Bagi Kazue, Shizuko ini terlihat sangat lemah, makanya dia simpati terhadapnya. Shizuko pun mulai sesak, tapi dia tidak batuk darah lagi. Dia pun sangat senang. Saking senangnya, mereka berdua malah terjebur ke danau. Kondisi Shizuko juga semakin membaik. Bahkan, dia sudah bisa mengikuti olahraga lompat jauh. Esok harinya, Yuka ini marah ke Kazue karena dia mengajak Shizuko ke tempat rahasia mereka. Selesai mandi, Shizuko yang akan mengambil seragamnya dikagetkan dengan bercak darah di tangannya. Ternyata itu adalah darah seekor burung. Yuka pun mendekat dan seperti mengancam Shizuko. Shizuko lalu masuk ke ruang makan dan melemparkan bangkai burung tadi ke makanannya Yuka. Sebuah obat lalu diberikan ke Shizuko dan moodnya pun langsung membaik lagi. Dia kembali ke ranjangnya dan melihat buku diari Shizuko lama. Di sana ada sebuah foto dari Kazue yang sudah dirobek. Di lantai, dia juga melihat sebuah kalung. Tapi ketika akan diambil, sebuah tangan keluar dari bawah kasur. Shizuko mencoba memberanikan diri mengeceknya, tapi ternyata tidak ada satu orang pun. Dia pun menoleh dan terlihat seorang gadis penuh bercak darah sedang merangkak. Karena takut, dia memutuskan untuk kabur. Dia berpapasan dengan pengurus tapi Shizuko tidak mengadukannya. Shizuko mencoba tenang dan kembali ke sana. Dia melihat di bawah ranjang dan menemukan bercak lendir. Esok harinya, Eguchi diketemukan menghilang. Di ranjangnya cuma ada kelopak-kelopak bunga. Mereka semua panik dan mencoba mencarinya. Tapi Shizuko hanya diam dan berpikir bukannya ranjang ini yang dia cek kemarin. Atau jangan-jangan yang dia lihat kemarin adalah Eguchi. Bukato langsung mengumpulkan semua murid. Dia mencoba menenangkan semuanya dan bilang bahwa Eguchi bukannya menghilang,
tapi dijemput oleh ibunya. Siangnya, Kazue menemui Yuka di tempat rahasia. Yuka bilang hilangnya Eguchi ini sama dengan hilangnya Shizuko lama. Mereka berdua tiba-tiba menghilang dalam semalam tanpa jejak. Kazue hanya terdiam. Yuka lalu menanyakan kenapa responnya Kazue ini selalu datar ketika membahas hal itu. Apakah dia tahu sesuatu? Tapi Kazue langsung bilang bahwa mungkin Eguchi dan Shizuko lama sudah menemukan tempat yang lebih baik daripada di sana. Ranjang Eguchi lalu dirapikan. Shizuko mencoba memberitahu Kazue bahwa mungkin kemarin Shizuko melihat Eguchi di bawah ranjang tapi keadaannya aneh. Kazue langsung memotong perkataan Shizuko. Dia seperti agak marah dan bilang bahwa Shizuko ini bermimpi. Malamnya, Kazue bermimpi dia berbicara dengan Shizuko lama. Mereka membicarakan impian mereka yaitu terpilih ke Tokyo. Pagi harinya, Shizuko melihat Kihira yang tampak panik. Dia nampak keringatan dan ketakutan. Kihira bilang dia melihat Eguchi di bawah tangga. Shizuko mencoba mendekat dan dia melihat Eguchi yang merangkak penuh darah. Di belakangnya, Kihira juga mencekik lehernya sendiri dan kejang-kejang. Shizuko yang panik mencoba mencari bantuan. Tapi saat dia kembali bersama pengurus, mereka berdua sudah tidak ada di sana. Shizuko menginjak sesuatu yang berlendir. Dia mencoba berpikir dan melaporkannya ke Bukato. Tapi Bukato bilang bahwa Kihira dipindahkan ke sekolah lain tadi pagi. Shizuko lalu termenung. Dia cerita ke Kazue bahwa satu persatu dari mereka sudah pergi meninggalkan Shizuko di sana. Apalagi Yuka dan Kazue digadang-gadang yang terpilih ke Tokyo. Kazue lalu cerita, dia ini seorang yatim piatu. Jika gagal di sana, dia tidak punya tempat untuk pulang. Makanya dia berusaha keras agar terpilih ke Tokyo. Shizuko lalu mencoba lompat jauh. Dia ingin membuktikan bahwa dia juga pantas dipilih. Anehnya, lompatannya kali ini sangat jauh. Bahkan lebih jauh dari semua murid yang ada di asrama tersebut. Mereka berdua kaget dan kebingungan. Kazue terus bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Shizuko juga bingung, tapi yang dia tahu tubuhnya memang agak aneh akhir-akhir ini. Dadanya terasa berat dan panas. Kazue lalu meminta Shizuko merahasiakan kemampuannya ini. Shizuko meminta bantuannya, tapi Kazue seperti teringat akan seseorang yang kejang-kejang. Dia langsung pergi dari sana. Shizuko mencoba menenangkan dirinya di danau. Tiba-tiba, dia melihat sebuah rambut muncul dari air. Sesuatu menyeretnya ke dalam danau dan dia melihat puluhan murid ada di danau tersebut. Ternyata itu cuma mimpi. Shizuko lalu menemui Bukato. Dia bilang kondisi tubuhnya mulai membaik dan bahkan sudah sembuh. Dia ingin dipilih menjadi murid terpilih. Bukato hanya tertawa dan meminta Shizuko untuk kembali. Dia lalu masuk ke kelas dan akan mengumumkan siapa saja murid yang terpilih. Sebelum pemilihan itu akan ada kursus khusus untuk semua murid. Nilai itulah yang akan menentukan siapa yang akan dipilih. Tapi Bukato punya kandidat kuat, yaitu Shizuko. Semua orang kaget mendengarnya, termasuk Yuka yang semakin membencinya. Kazue juga terlihat kecewa. Yuka yang marah mendorong Shizuko berkali-kali ke lemari. Shizuko berteriak dan teriakan itu memecahkan semua kaca. Semua orang ketakutan melihatnya. Yuka dicekik dan diangkat dengan satu tangannya. Tiba-tiba Shizuko tersadar. Kazue yang baru saja kembali dibuat bingung. Shizuko bilang tubuhnya terasa aneh. Tangannya penuh kaca yang menempel tapi tidak terasa sakit sama sekali. Padahal darah terus bercucuran. Kazue lalu berteriak siapa Shizuko ini sebenarnya. Perawat lalu membawa Kazue keluar. Esok harinya Shizuko menerima kursus langsung dari Bukato. Dia disuruh melihat terus ke arah lampu. Selesai kursus, Shizuko mengambil buku diari milik Shizuko lama. Di sana ada sebuah gambar kotak.
Yang Shizuko sadar, kotak itu ada di ruang rahasia. Saat Shizuko sampai di sana, ternyata Kazue sudah ada di sana dari tadi. Kazue lalu teringat akan malam itu, di mana vas yang dibawa Shizuko lama terjatuh. Serpihan kaca melukai tangannya, tapi Shizuko lama bilang dia tidak bisa merasakan rasa sakit. Tapi dadanya berasa berat dan panas. Nah, hal ini sama persis yang dirasakan Shizuko sekarang. Lalu tiba-tiba Shizuko kejang-kejang. Kaki Kazue diseretnya dan Kazue mendorongnya masuk ke sebuah lubang lalu menutupnya dengan kotak. Sebenarnya dia kembali malam itu dengan pengurus, tapi Shizuko lama sudah hilang dari sana. Kembali ke masa sekarang, mereka berdua ini penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Jadi mereka berusaha mencari informasi di ruangannya Bukato. Tiba-tiba Bukato masuk bersama seorang prajurit. Bukato ini marah dan bilang bahwa obat hasil eksperimennya ini sudah bisa digunakan. Tapi si prajurit ini masih ragu. Dia meminta percobaan dilakukan lagi ke anak-anak yang lain sampai benar-benar sempurna. Bukato pun kesal dan keluar dari ruangannya. Mereka berdua masih bingung mencoba mencerna perkataan Bukato ini. Lalu saat situasinya aman, mereka membuka sebuah lemari dan menemukan buku eksperimen percobaan memodifikasi tubuh manusia. Saat dibuka, isinya laporan hasil eksperimen yang dimana manusia tidak bisa merasakan rasa sakit, mempunyai daya lompat tinggi, fisiknya juga bisa lebih dari manusia rata-rata. Jadi mereka ini niatnya mau membuat obat untuk tentara super. Shizuko kaget karena ternyata mereka ini cuma dijadikan kelinci percobaan. Shizuko tidak sengaja menyegel proyektor, di mana isinya tentang proses percobaan itu. Dan Shizuko lah hasil paling sempurna di percobaan ini. Tiba-tiba terdengar suara teriakan di luar. Semua orang kaget melihat Yuka yang tanpa ekspresi berada di atas pohon. Si pengurus berteriak meminta Yuka untuk turun. Yuka pun menurut dan langsung terjun ke bawah. Semua orang berteriak melihat tubuh Yuka yang remuk. Si pengurus ini lalu meminta semua murid untuk masuk kembali ke asrama. Tiba-tiba dia sadar bahwa Shizuko dan Kazue sudah kabur. Bukato pun marah dan menamparnya. Kembali ke Shizuko yang bilang ke Kazue bahwa dia mencium bau nasi. Mereka berdua ini sangat senang karena merasa di depan akan ada sebuah desa. Tapi mereka terkejut begitu melihat markas para tentara Jepang yang tepat di depan asrama. Tiba-tiba seorang tentara datang dan berusaha menangkap mereka. Kazue mencoba melawan dan melukai tentara itu. Mereka berdua terus kabur dan tentara itu mengeluarkan pistolnya. Satu tembakan tepat mengenai Shizuko. Kazue lalu membisikkan sesuatu dan dia kabur meninggalkan Shizuko. Sementara di asrama, Yuka berhasil diselamatkan meskipun nyawanya tinggal 5 jam lagi. Lalu tentara itu masuk membawa Shizuko. Shizuko lalu disuntikan lagi obat yang tadi. Si pengurus masuk dan bilang bahwa Yuka telah meninggal. Bukato tidak peduli karena masih memiliki Shizuko. Kembali ke Kazue yang mencoba kembali ke asrama. Sementara si pengurus ini mencoba memperingatkan Bukato karena dosis yang dia berikan terlalu tinggi. Tapi Bukato bilang bahwa ini misi yang harus diselesaikan. Sementara Kazue mengambil pistol di ruangannya Bukato. Lalu dia melihat ada sebuah cahaya. Dia lalu menuju ke ruangan rahasia dan melihat Shizuko di sana. Nah, ternyata obat itu juga diberikan ke semua murid di sana. Kembali ke Kazue yang berusaha melepas ikatannya Shizuko. Tiba-tiba dia mendengar suara sesuatu. Dari belakang dia diserang si tentara dan pistolnya juga direbut. Si tentara lalu bertemu dengan Kato. Dia bilang kini dia yang berkuasa di asrama tersebut. Setelah dia melapor ke atasannya tentang kegagalan Kato menjaga eksperimen itu. Kato masih bingung dan akhirnya dia sadar bahwa si pengurus mengkhianati dirinya.
Para tentara juga datang ke sana dan merebut semua berkas-berkas di sana. Kato pun bersujud ke tentara itu dan meminta agar dia tetap berada di eksperimen itu. Dia ingin diakui oleh semua orang. Sementara itu, Kazue diikat di sebuah bak air. Air terus memenuhi bak tersebut dan Kazue berteriak meminta tolong. Saat Shizuko sadar, dia kaget melihat teman-temannya yang menghilang sudah dibekukan. Dia langsung menangis begitu tahu bahwa Kazue juga ada di sana. Di tempat berbeda, Bukato menembak tentara itu. Anak buahnya langsung datang dan menodongkan senjatanya ke Kato. Tiba-tiba, sebuah pintu melayang di belakang Kato. Kato pun menoleh dan Shizuko ada di belakangnya. Shizuko mengangkat pintu itu dan melemparkannya ke mereka. Para tentara langsung memberondongkan senjatanya. Satu tembakan mengenai tangan Shizuko, tapi dia tidak merasakan apapun. Shizuko lalu melempar peluru yang ada di tangannya dan membunuh satu tentara. Ruangan yang gelap membuat para tentara ini kebingungan. Shizuko dengan mudah membunuh mereka. Di tempat berbeda, si pengurus mencoba melihat murid-murid yang lain. Mereka semua berkumpul dan tatapannya kosong. Mereka lalu menyerang pengurus dan mengoyaknya. Kembali ke Kato yang mencoba meminta bantuan. Shizuko datang dan langsung melemparnya. Kato dilempar kembali dan tiba-tiba Shizuko mendengar suara sesuatu. Dia lalu mencoba mendekati Kazue. Dari belakang, Kato menembak Shizuko. Peluru itu bahkan tembus sampai ke baknya Kazue. Shizuko menangis melihat jasadnya Kazue. Dia lalu melompat dan menyerang Kato. Tubuh Kato lalu ditancapkan ke dinding. Shizuko lalu duduk di samping Kazue sambil menunggu ajalnya. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Silence. Nah, film yang kalian lihat tadi berdasarkan kisah nyata yang terjadi di tahun 1938 di Korea tentang percobaan eksperimen tentara super yang dilakukan oleh Jepang. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajun.